Ketika dia fokus sepenuhnya pada Ukraina, Vladimir Putin tidak menyadari pisau perlahan menyentuh punggungnya. Pisau itu naik perlahan tapi pasti, hingga akhirnya pisau itu ditancapkan ke tulang belakang pemimpin Rusia itu. Sebuah pengkhianatan besar baru saja terjadi, dan itu dilakukan oleh negara yang selama ini dianggap Putin sudah berada dalam genggamannya, Armenia. Membuktikan bahwa Rusia tak lagi ditakuti, Armenia menusuk Putin dari belakang. Hasil pemilu tidak menguntungkan Kremlin. Ancaman tidak lagi berhasil. Rusia baru saja kehilangan Armenia, dan yang bisa dilakukan Putin hanyalah menonton. Pada 8 Juni, berita tersebar bahwa Putin dan Rusia benar-benar gagal dalam upaya mereka untuk mengutak-atik pemilu Armenia. Apa yang mungkin akan tercatat sebagai pemilu terpenting dalam beberapa dekade terakhir bagi Armenia menghasilkan kemenangan bagi Partai Kontrak Sipil Perdana Menteri Nikol Pashinyan dengan meraih 49,8% suara. Partai favorit Putin, Aliansi Armenia Kuat, hanya berhasil meraih 23,2% suara. Itu cukup menempatkan mereka di posisi kedua, meski dengan suara kurang dari setengah perolehan suara Partai Pashinyan, posisi kedua itu terasa seperti belati di punggung Putin. Pemimpin Rusia mengira sudah cukup, taktik kotor seharusnya menentukan hasil pemilu Armenia untuk Rusia. Tapi rakyat negara itu bangkit dan menyuruh Putin menyimpan sendiri campur tangan pemilunya itu. Dan memang banyak sekali campur tangan itu. Menurut The Economist, pemilu Armenia berlangsung di bawah bayang-bayang larangan Rusia atas impor banyak barang yang dibelinya dari Armenia. Air, mawar, anggur, ceri, stroberi, bahkan sonyap masuk dalam daftar larangan saat Putin mencoba mengirim pesan. Pilih sesuai keinginanku, atau Armenia akan kehilangan jutaan bahkan miliaran dolar dalam perdagangan dengan Rusia. Ancaman Putin memang kredibel menurut Observatory of Economic Complexity. Rusia adalah salah satu mitra ekspor terbesar Armenia, menempati peringkat kedua di antara pembeli negara itu, dengan nilai impor sebesar 3,14 miliar dolar setiap tahunnya. Rusia juga menjual banyak barang ke Armenia, mengirimkan barang dan jasa senilai 9,24 miliar dolar ke Armenia setiap tahunnya. Putin menambah tekanan dengan satu-satunya cara yang dia tahu agar pemilu Armenia berakhir sesuai keinginannya. Ia ingin menciptakan rasa takut, bukan karena tentara Rusia yang mengamuk. Armenia seharusnya menjadi teman, bukan musuh potensial. Tidak, Putin ingin warga Armenia biasa takut pada masalah ekonomi yang bisa muncul jika mereka memutuskan untuk membelakangi Rusia dan memilih seorang Perdana Menteri yang perlahan-lahan membawa negara itu ke arah barat dan menjauh dari genggaman Putin. Semua upaya gagal, ancaman, intimidasi, dan larangan dagang tidak berhasil karena Putin hanya bisa melihat mayoritas rakyat Armenia menolak rusifikasi. Ini adalah kemenangan besar. Ini penting bagi Armenia dan juga perlawanan Barat terhadap pengaruh Rusia. Dan dalam hal ini adalah tanda lain bahwa jangkauan geopolitik Putin tidak sejauh yang ingin Putin buat Anda percayai. Pashinyan menjelaskan pentingnya pemungutan suara bagi Armenia. Rakyat Armenia memilih kemakmuran dan kerjasama regional, ujar Perdana Menteri. Seorang mantan jurnalis yang menjabat sejak tahun 2018 setelah membantu memimpin pemberontakan damai melawan pemerintahan lama yang bersahabat dengan Kremlin, Pashinyan telah menjadi duri dalam daging bagi Putin sejak saat itu. Dia mengingatkan Putin bahwa dia tak selalu bisa mendapatkan keinginannya, bahkan di negara kecil tempat pengaruh Rusia masih mungkin berhasil. Selama 8 tahun, Pashinyan berusaha mempererat hubungan dengan Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan rival lama demi menciptakan negara yang lebih bersatu. Putin membenci persatuan. Persatuan membuat strategi utama Rusia yang memanfaatkan perpecahan runtuh. Pada 8 Juni, rakyat Armenia menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka tetap bersatu, mendukung pemimpin yang menjauhkan mereka dari pengaruh Rusia. Meski kemenangan ini besar bagi Armenia, sebagian orang mungkin menilai ini kemenangan lebih besar bagi Barat yang ingin memaksa Putin menyadari kekuatannya tidak sebesar yang dia kira. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik keputusan rakyat Armenia, menyebutnya sebagai langkah menuju integrasi Eropa yang lebih dalam. Dukungan lebih lanjut datang dari Duta Besar Inggris Alexander Cole yang memuji pelaksanaan pemilu tersebut dan berjanji akan mendukung Armenia dalam menjaga institusi demokrasinya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyambut baik hasil tersebut, menyatakan bahwa ia ingin memperdalam hubungan dengan negara itu sambil mendesak Uni Eropa untuk lebih terlibat dengan Armenia, seiring negara tersebut menempuh jalur reformasi Barat. Dan berbicara tentang Uni Eropa dan Eropa secara keseluruhan, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa hasil ini membuktikan semangat revolusi bludru yang Anda pimpin tahun 2018 tetap hidup. Dalam pesan ke Pashinyan, disebutkan Uni Eropa menawarkan bantuan 58 juta dolar ke Armenia pada 4 Juni untuk melawan pemerasan ekonomi Rusia dan menjanjikan bantuan lebih lanjut. Reaksi-reaksi ini menunjukkan makna sebenarnya dari kemenangan Pashinyan pada 8 Juni. Setiap musuh Rusia senang bahwa Pashinyan menang, yang menunjukkan betapa besarnya hasil ini. Namun bagi Rusia, Putin sangat kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan besar dari negara yang dulu ia kira bisa ia kendalikan. Kita sudah membicarakan tentang taktik tekanan Putin beberapa menit yang lalu. Taktik-taktik itu melampaui pemerasan ekonomi yang seharusnya mempengaruhi pemilih Armenia beberapa hari sebelum mereka memasuki tempat pemungutan suara. Rusia juga mencoba berbagai hal lain, beberapa taktiknya lebih tersembunyi daripada yang lain. Reuters melaporkan pada 29 Mei bahwa Rusia meningkatkan kampanye disinformasi untuk mempengaruhi pemilih memilih kandidat pro-Rusia. Itu menurut 5 pejabat intelijen Barat, serta dokumen yang diungkapkan kepada Reuters, kata media tersebut. Selain kampanye ini, Rusia secara terang-terangan membuat skema membawa puluhan ribu warga Rusia keturunan Armenia ke Armenia agar mereka bisa memilih dalam pemilu. Pejabat intelijen yang diwawancarai Reuters menyebut Rusia memperkirakan biaya 50 juta dolar untuk mengangkut 100 ribu pemilih pada pertengahan Mei. Rusia juga dikabarkan menetapkan kuota regional untuk menempatkan pemilih migran sebelum pemilu. Reuters menyebut belum jelas apakah Rusia berhasil menjalankan rencana ini. Sekarang itu tidak penting. Putin kalah, Pashinyan menang. Rusia juga memberi tekanan lewat ancaman samar dan mendorong Armenia menggelar sejumlah referendum yang diharapkan Putin bisa mengacaukan pemungutan suara. Awal April, Putin memperingatkan Armenia secara terbuka, menyatakan negara itu harus memilih Uni Eropa atau Rusia. Putin menegaskan bahwa sejak awal seharusnya sudah jelas bahwa menjadi anggota Serikat Pabean Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan adalah mustahil dalam peringatannya kepada Pashinyan. Uni Ekonomi Eurasia adalah blok ekonomi longgar yang mencakup Armenia, Belarus, Kirgistan, dan Kazakhstan. Uni ini berdiri tahun 2015 dan bertujuan mendorong perdagangan bebas dan pergerakan tenaga kerja antar anggotanya. Rusia mendominasi kelompok ini dengan peringatan Putin yang menyiratkan bahwa ia akan mengeluarkan Armenia dari Uni tersebut jika Armenia mendekat ke Uni Eropa lewat hasil pemungutan suara yang tidak sesuai keinginan Rusia. Namun semua itu gagal. Rakyat Armenia malah menyampaikan pesan ke Putin bahwa mereka tidak takut pada preman besar Eropa itu. Jika harus kehilangan akses ke 1 Uni demi mendapat akses ke Uni yang lebih besar dan mendukung demi menjaga Rusia di luar politik Armenia, rakyat negara itu baru membuktikan kesiapan mereka membayar harga tersebut. Dan kemudian ada Sanvel Karapetyan. Siapa itu? Anda mungkin bertanya. Dia pemimpin Partai Strong Armenia Pro-Rusia, menempati posisi kedua dalam pemilu negara itu dan tidak senang. Keributan terjadi di rumah mewah pro-Kremlin milik pria yang siap jadi anjing peliharaan Putin. Sebelum membahas itu, ini pengingat Anda sedang menonton The Military Show. Inilah alasan tepat mengapa kami membuat video-video ini, untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bergerak dan mengapa semua itu penting. Jika Anda menyukai apa yang Anda lihat, jangan lupa untuk berlangganan, agar Anda bisa menonton lebih banyak video kami. Setelah pemilu Armenia, Karapetyan diwawancarai di rumah mewahnya yang besar, di mana saat ini ia berada dalam tahanan rumah setelah dituduh menyerukan penggulingan pemerintahan negaranya. Karapetyan membantah tuduhan tersebut, dan sekarang setelah ia kalah dalam pemilu, ia akan menghabiskan banyak waktu untuk semakin akrab dengan dinding-dinding yang telah mengelilinginya selama berminggu-minggu. Karapetyan marah dan mengatakan bahwa hasil pemilu itu memalukan karena ia mengklaim bahwa 70 anggota timnya telah ditahan dan lebih dari 700 orang ditangkap selama pemilu. Mereka memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak bisa dijelaskan pada hari pemilu. Belum pernah ada kasus dalam sejarah dunia di mana penghitungan suara dihentikan dan pejabat mengatakan mereka akan mengumumkan hasilnya pada pukul 9.00 pagi keesokan harinya. Karena hasil menurun tiap menit, mereka menghentikan penghitungan, klaim kandidat yang gagal. Tampaknya tidak ada bukti atas tuduhan-tuduhan ini atau atas kecurangan pemilu yang sekarang diklaim terjadi oleh Karapetyan.
Pemimpin partai pro-Rusia terkemuka di Armenia kini meminta pembatalan hasil pemilu, memberinya peluang baru memanfaatkan taktik Rusia berupa pemerasan, disinformasi, dan pemanfaatan pemilih migran. Putin belum banyak bicara, tetapi juru bicara favoritnya Dmitry Peskov telah mewakili pemimpin Rusia itu saat ia membuat tuduhan samar tentang pelanggaran selama pemilu Armenia. Serius Peskov, dari semua orang, apakah kamu yang akan menuduh negara lain mengadakan pemilu yang tidak adil? Kamu tinggal di Rusia di bawah Vladimir Putin. Jadi, jika ada yang tahu soal pelanggaran pemilu, itu pasti kamu. Satu-satunya bukti pelanggaran pemilu Armenia justru berasal dari upaya Rusia selama berbulan-bulan mempengaruhi suara demi keuntungan mereka. Tentu saja, semua ini omong kosong. Dewan Eropa melaporkan pemilih di Armenia benar-benar mendapat pilihan nyata antar kandidat dalam pemilu, meski situasinya menantang. Meski ada penangkapan dan campur tangan Rusia, pemilu tetap dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang telah direvisi, yang menurut Dewan menjadi dasar kuat untuk pemilu demokratis. The Economist melaporkan, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa menyebut pemilu itu transparan dan efisien. Kenyataan yang harus diterima Karapetyan adalah bahwa bersekutu dengan Rusia membuat dia dan partainya mendapat masalah besar. Tidak ada kebijakan atau pesan calon pemimpin yang cukup menarik bagi rakyat Armenia untuk meyakinkan mereka berubah arah, meski mesin disinformasi Rusia bekerja di balik layar. Karapetyan hanya menawarkan nasionalisme lama dan janji mempererat hubungan Armenia-Rusia, sementara mayoritas rakyat justru menginginkan kebalikannya. Dan usulan aneh untuk mendirikan Kementerian Seks guna mengatasi penurunan angka kelahiran dan memastikan tidak ada perempuan yang tidak puas. Karapetyan mengira ide besar ini akan jadi puncak yang dibutuhkan rakyat Armenia, namun akhirnya malah gagal. Pertanyaan utama kini adalah apa yang terjadi ke depan. Rakyat Armenia telah memutuskan Pashinyan tetap menjabat. Satu hal yang penting untuk disampaikan adalah bahwa Rusia memang terluka, tetapi mereka masih akan mencoba mempengaruhi arah yang akan diambil Armenia mulai sekarang. European Policy Center menyoroti hal itu, mencatat bahwa meskipun Armenia telah memilih ke barat, mereka masih belum bisa melepaskan diri dari Rusia, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Pashinyan meraih kurang dari 50% suara, masih di bawah 2/3 mayoritas yang dibutuhkan untuk mengubah konstitusi Armenia, sehingga peluang Rusia memanfaatkannya tetap terbuka. Itu juga berarti Pashinyan tak bisa menghapus klaim samar atas Nagorno-Karabakh dalam konstitusi, yang menurut Azerbaijan harus dihapus agar bisa menandatangani perjanjian damai dengan Armenia. Rusia tetap menjadi mitra dagang penting bagi Armenia, dan Putin kemungkinan akan semakin memanfaatkan fakta itu untuk membuat beberapa bulan pertama masa jabatan terbaru Pashinyan lebih berat daripada yang seharusnya. Namun meskipun tantangan-tantangan ini tidak bisa diabaikan, pengkhianatan terhadap Putin terasa sangat menyakitkan karena pemimpin Rusia itu tahu bahwa angin perubahan sedang datang ke Armenia. Kami sudah menyebutkan Azerbaijan. Negara itu dan Turki memiliki hubungan tegang dengan Armenia yang dimanfaatkan Kremlin. Rusia hidup dari ketidakpuasan dan perpecahan. Mereka menyukai kekacauan yang muncul ketika negara-negara saling tidak setuju karena kekacauan itu menciptakan peluang. Namun kekacauan itu mungkin perlahan memudar dalam beberapa tahun. Perjanjian damai Armenia-Azerbaijan belum akan ditandatangani selama Azerbaijan tetap pada syarat utamanya. Seperti disampaikan Carnegie Endowment, peluang integrasi lebih dalam dengan Barat sebaiknya dimanfaatkan sekarang. KTT NATO Juli di Ankara memberi Turki peluang mengatur pertemuan pemimpin Armenia, Azerbaijan, Turki, dan kekuatan Barat seperti Amerika Serikat yang bisa mulai membantu mencairkan ketegangan. Biarkan perdagangan dimulai dan orang-orang bepergian, ujar lembaga itu, seraya menyatakan kemenangan Pashinyan mendekatkan Armenia pada normalisasi yang dibutuhkan untuk menyingkirkan pengaruh Rusia. Inilah langkah geopolitik yang akan dibenci Putin, tapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Yang lebih cepat terjadi adalah Armenia telah memberi sinyal bahwa negara itu ingin mempertegas peralihannya menjauh dari Putin dan politiknya yang menyimpang. Pashinyan menegaskan hal itu dalam pidato kemenangannya. Dalam kesempatan yang sama, saat dia mengatakan bahwa rakyat Armenia telah memilih perdamaian, kemakmuran, dan kerjasama regional, Perdana Menteri Armenia juga mengatakan, "Saya berharap hal ini akan mendapat tanggapan positif dari Turki dan Azerbaijan." Itu jelas menunjukkan prioritas Pashinyan bukan pada Putin. Pashinyan mendapat dukungan langsung dari Presiden Amerika Donald Trump, yang menurut The Guardian menyebutnya sebagai teman dan pemimpin hebat. Semua ini adalah tanda buruk bagi Rusia.
Yang paling menyakitkan bagi Putin adalah jika Uni Eropa mengambil langkah menentukan soal keanggotaan Armenia. Di bawah Pashinyan, Armenia mengesahkan undang-undang untuk memulai proses keanggotaan Uni Eropa setahun setelah kelompok itu menyatakan siap menerima Armenia. Sekitar sebulan sebelum pemilihan penting Armenia, von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga merilis deklarasi bersama, di mana mereka mengatakan bahwa mereka berkomitmen pada integrasi institusional, kerjasama keamanan, modernisasi ekonomi, konektivitas, investasi, dan dukungan politik. Saat Armenia berusaha lebih kompatibel dengan Uni Eropa, Center for European Policy Studies menyoroti, semua tanda menunjukkan Armenia makin dekat menjadi anggota Uni Eropa. Jika Uni Eropa mempercepat aksesi, mereka tak hanya mendapat sekutu baru, tapi juga menggagalkan tujuan Putin menguasai Eropa lewat paksaan dan disinformasi. Kini kita kembali ke Putin. Dia baru saja kehilangan negara yang dia kira bisa dia kendalikan. Itu sudah masalah besar. Tapi masalah utama bagi Putin adalah dia kembali terbongkar di panggung dunia. Sejak menginvasi Ukraina, sekutu Putin mulai meninggalkannya. Dia sudah membuat negaranya menjadi paria di mata Barat dengan invasi itu sendiri. Tapi beberapa tahun terakhir, dia kehilangan Bashar al-Assad di Suriah, Nicolas Maduro di Venezuela, dan Ali Khamenei di Iran. Itulah 3 sekutu utama yang memungkinkan Rusia memperluas pengaruh di Asia dan Amerika Selatan. Kekalahan Rusia beberapa bulan lalu menambah penderitaan, sementara Armenia menunjukkan tak ingin lagi berurusan dengan Rusia. Hongaria, anggota Uni Eropa dan sekutu terbesar Rusia di benua itu, melakukan hal yang sama. Viktor Orban sudah tidak berkuasa, pemerintahan baru memimpin Hongaria. Artinya, Putin tak lagi bisa memblokir kebijakan Uni Eropa lewat salah satu bonekanya. Inilah yang disebut runtuhnya pengaruh geopolitik. Pemilu di Armenia hanyalah contoh terbaru yang menunjukkan bahwa segala campur tangan dan disinformasi tak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa Putin hanya udang kecil yang berperan sebagai orang kuat di geopolitik. Kemungkinan besar keretakan diplomatik antara Rusia dan Armenia akan semakin dalam. Kremlin akan menganggap ini bukan masalah besar, padahal mereka berbohong. Saat Armenia semakin mendekat ke barat dan mulai menetapkan arah yang jelas untuk menjadi anggota Uni Eropa, yang bisa dilakukan Putin dan kroni-kroninya hanyalah menyaksikan bagaimana intrik mereka kembali gagal. Sebelum invasi Ukraina, kehancuran seperti ini mustahil diprediksi, namun Putin telah menunjukkan jati dirinya dan mantan sekutu jadi musuh. Armenia baru saja menunjukkan kepadanya mengapa hal itu penting. Sebuah negara yang dulu bisa diandalkan Putin sebagai sekutu dagang dan penyangga diplomatik, kini baru saja mengatakan kepada Rusia untuk menyingkir. Rasa takut itu sudah hilang dan Putin mengetahuinya. Dia melihat ketergantungan Armenia pada Rusia sejak era pasca Soviet perlahan benar-benar menghilang. Semua ini, mulai dari kehilangan Armenia hingga runtuhnya pengaruh geopolitik Putin di tempat lain, adalah akibat langsung dari perang di Ukraina. Fokus Putin terlalu berat pada invasinya, yang berarti dia kehilangan pengaruhnya di tempat lain, dan itu tidak akan berubah. Di Ukraina, Rusia menghadapi masalah lebih besar daripada pengkhianatan Armenia terhadap Putin. Pasukan Rusia sedang melarikan diri dari Kharkiv Spit, dan itu bisa mengubah seluruh situasi pendudukan Crimea. Tonton video kami untuk mengetahui alasannya. Jika Anda suka, berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis kami tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik Eropa dan global. Terima kasih telah menonton.